Translokasi. Jadi translokasi kima atau giant clam atau kerang raksasa yang kami bawa dari hasil hatchery di Pulau Baralompo di Kota Makassar. Kemudian bersama tidak kurang 6 atau 7 orang anggota tim kami mengangkut kima tersebut, tepatnya juvenil kima tersebut, dari Pulau Baralompo ke Taman Nasional Takabonerate. Anda bayangkan bagaimana misalnya kami harus berangkat dari Pulau Baralompo, kemudian mengarungi Selat Makassar, lanjut ke Laut Flores, kemudian tiba di Pulau Rajuni dalam waktu kurang lebih 30 jam di perjalanan. Nah, yang mengesankan karena perjalanan kami itu di tengah suasana musim timur yang berangin, gelombang besar, bahkan badai menghadang kami di Laut Flores. Kala itu hujan deras, kemudian tidak lama kemudian diselingi dengan panas, dan situasinya sungguh mencekam. Jadi dari kurang lebih 6.000 juvenil yang kami bawa waktu itu dengan wadah bak di atas kapal berukuran kapal tersebut berukuran 25 gross ton, kapal milik warga Pulau Rajuni, Haji Muhlis. Waktu itu kami terpaksa membuang beberapa batu atau substrat atau tegel yang kami manfaatkan karena itu berkaitan dengan volume kapal juga. Kapalnya syarat berisi muatan semen yang saya tahu, dan saking syaratnya kapal ini kepalanya bisa kelihatan masuk ke dalam air dan naik lagi karena ya ada apa namanya gaya tarik gitu ya dari sisi navigasi. Nah, poinnya adalah perjalanan kami ini luar biasa karena selain membawa juvenil hasil hatchery di Pulau Baralompo, Marine Station Unhas, kami juga setidaknya menguji nyali juga di atas laut, berlayar, kemudian bahu-membahu untuk mengamankan juvenil di atas kapal. Mengamankan karena memang agak rentan juga, selain masih muda. Kalau saya tidak keliru ukurannya waktu itu kurang lebih 3 cm. Jadi bayangkanlah kima atau kerang yang bisa semeter lebih, kemudian kita bawa yang juvenil kurang lebih 3 cm. Nah, program ini didukung oleh WWF Indonesia Program saat itu, hasil kerjasama dengan Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan, dan misinya adalah bagaimana kita mengangkut, membawa, kemudian mentranslokasi kima ini sebagai bagian dari upaya kampanye lingkungan, karena keberadaan kima waktu itu sangat langka dan bahkan menjadi salah satu yang diundang-undangkan, dilarang untuk diambil dieksploitasi. Kalau tak keliru itu Undang-Undang Konservasi tahun 1990 bersama penyu, bersama lola, bersama beberapa spesies lain yang dianggap langka, termasuk ketam kenari kalau saya tidak keliru. Nah, sesampai di pulau tentu kami senang, apalagi diterima oleh warga, diterima oleh orang-orang yang tinggal di Pulau Rajuni, komunitas Bajo, komunitas Bugis, dan mereka sangat antusias melihat apa yang kami bawa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kima rupanya sudah bisa ditetaskan. Bayangkan bahwa misi ini selain untuk promosi perlunya konservasi kima, juga ingin menyampaikan ke warga, ke publik bahwa Unhas telah mempunyai fasilitas yang bisa menghasilkan juvenil atau bibit atau benih melalui proses hatchery yang ada di Baralompo. Jadi bukan hanya untuk bandeng atau udang, tapi juga untuk kima. Nah, ini harusnya ini menjadi masukan untuk siapapun yang beraktivitas di laut, apakah itu konservasi, wisata, pengembangan ekonomi maupun pelestarian lingkungan secara umum. Tetapi ya dalam arti bahwa ini bisa menjadi
sumber ide untuk bagaimana mengembangkan, misalnya di pulau ada taman atau kebun yang berisi kemah-kemah yang merupakan hasil budidaya. Nah, kembali ke misi translokasi tadi. Jadi waktu itu kami setelah menyiapkan wadah, setelah berkonsultasi dengan pemerintah desa, setelah mendengar masukan dari teman-teman ya, LSM yang sudah ada di sana, kemudian Jagawana. Waktu itu saya masih ingat ada staf BKSDA sebelum menjadi UPT seperti sekarang. Mereka memberikan masukan untuk paling tidak ini bisa dipantau, bisa dimonitor secara berkala, dan penentuannya itu ada 3. Di reef flat, di rataan terumbu karang di sebelah barat Pulau Rajuni Kecil, kemudian di slope, di terumbu yang dalamnya sampai 7 atau 10 meter yang sempat kami observasi saat itu. Lalu di seagrass di Padang Lamun, termasuk yang ya berasosiasi dengan beberapa ya katakanlah karang-karang soliter begitu yang memang dominan Lamun. Nah, berdasarkan hasil pembesaran perawatan, memang hasilnya adalah lebih bagus tumbuhnya di slope di sekitar 7 atau 8 meter ketimbang yang di rataan terumbu atau di seagrass. Ada banyak pertimbangan saya kira setelah melalui riset. Jadi di slope itu harusnya lebih bagus, sirkulasi air lebih lancar, kemudian pada saat low tide tetap ada sirkulasi, kemudian asupan plankton untuk juvenil sepertinya lebih tersedia di reef flat ketimbang di seagrass atau itu yang pertama. Lalu yang lain adalah kalau di reef flat mungkin karena pergerakan air atau rada-rada panas begitu, sementara di seagrass itu bahkan juga sempat kalau low tide itu jadi kering sehingga berdampak juga ke juvenil yang dibesarkan di sana. Lalu sedimentasi, jadi turbulensi atau pergerakan air di sekitar reef flat dan seagrass itu sangat dinamis, jadi banyak pasir yang kemungkinan menutupi juvenil. Jadi ini juga berdampak pada daya hidup mereka. Tapi poinnya bukan semata ingin mengatakan bahwa ada komparasi di pertumbuhan, tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa antusiasme masyarakat juga sangat bagus di sana. Mereka sangat tertarik dengan adopsi ini, translokasi ini, dan ini kemudian menjadi ide untuk WWF menghadirkan hatchery di sana. Menghadirkan hatchery yang diharapkan waktu itu bagaimana menjadi penyedia bibit, penyedia juvenil yang akhirnya bisa disebarluaskan di dalam kawasan. Jadi ini salah satu upaya yang menurut saya perlu juga dikembangkan, perlu diteruskan. Hanya saja memang kita harus berpikir lagi kira-kira di hatchery mana yang betul-betul bisa menyiapkan bibit ini. Saya ingin mengatakan bahwa untuk saat ini barangkali kita bisa menghidupkan kembali gagasan ini, menghidupkan kembali inisiatif untuk konservasi, bukan hanya untuk kemah tetapi juga lola, tetapi juga untuk kerang-kerang jenis lain seperti kemah ya yang banyak ya. Jadi ada kemah sisik, ada kemah pasir, ada kemah raksasa atau Tridacna gigas, ada juga Tridacna deras, macam-macam. Nah itu yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita kembali menegaskan bahwa tanggung jawab kita adalah bagaimana mempromosikan konservasi lingkungan, konservasi spesies yang pada akhirnya membuat ekosistem kita menjadi lebih kaya, lebih punya daya tarik ya. Jadi bayangkanlah kalau misalnya kimanya banyak, kemudian warna-warninya indah, dan itu bisa menjadi daya tarik untuk pariwisata. Seandainya apa yang kita gagas dulu, yang kita laksanakan dulu itu tetap dikawal, tetap dijalankan, saya kira saat ini mungkin sudah banyak sekali kima atau kerang-kerang yang tumbuh besar di sana. Karena setahu saya kima ini juga tumbuhnya lama. Itu juga merupakan alasan kenapa kita harus merestocking mereka.
Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini menginspirasi. Assalamualaikum.